Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana, NIM 200222215. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengawasan pembangunan daerah. Pengertian pengawasan. Jamaluddin Tanjung dan Supardan mengemukakan pengertian pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar melaksanakan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah diterapkan dalam perencanaan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai di mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain. Kendala di mana yang akan di masa yang akan datang. Jadi, keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Karena itu, perlu kriteria, norma, standar, dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai. Selanjutnya, pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pandangannya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting. Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikan suatu penugasan, tidak ditepati waktu dalam menyelesaikan suatu anggaran yang berlebihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana. Adapun tujuan pengawasan, yang pertama menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan pemerintah. Yang kedua, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Yang keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kelima, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan. Adapun jenis-jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan intern dan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada dalam lingkungan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat. Yang kedua, pengawasan preventif dan repreatif. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Yang ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat atau aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan bersangkutan. Prinsip pengawasan pembangunan. Yang pertama, hak atas lahan. Kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antara orang atau badan dengan lahan, dan perbuatan hukum mengenai lahan. Yang kedua, pengaturan. Kewenangan menerapkan peraturan hukum, peraturan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan di atas lahan maupun kegiatan manusia yang menghubunginya untuk menjamin kesehatan umum. Yang ketiga, pencabutan hak atas lahan, yaitu kewenangan tindakan mengambil alih atau mencabut hak atas lahan di dalam batas kewenangannya dengan kompensasi seperlunya dengan alasan untuk kepentingan umum. Dan yang terakhir, hambatan-hambatan pengawasan. 1. Kurang informasi mengenai data. Yang kedua, bidang tanggung jawab kurang cukup jelas dirumuskan. Yang ketiga, menyampaikan petunjuk kerja secara jelas sering tidak terjadi dan hal ini memperlibatkan adanya komunikasi yang tidak wajar. Yang keempat, meningkatkan lingkup dan kegiatan usaha masing-masing. Yang kelima, jabatan-jabatan dalam manajemen makin memerlukan spesialisasi dan tentunya memerlukan koordinasi.
Baik, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.